Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada materi 3 kelas 11 semester 1 kurikulum Merdeka fase F. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai materi 3 yaitu peluang dan tantangan Pancasila dalam era globalisasi saat ini. Adapun topik materi yang akan kita bahas diantaranya adalah konsep peluang dan tantangan, tantangan Pancasila, peluang Pancasila, dan upaya mempertahankan dan mengembangkan nilai Pancasila. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama, mari kita simak pendahuluan berikut ini, bahwa Pancasila merupakan suatu ideologi negara Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercipta persatuan dan kesatuan. Peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan dunia yang saling terhubung. Nah, dari pengertian tersebut, lantas apa yang dimaksud peluang dan tantangan? Peluang adalah Pancasila merupakan ideologi terbuka, yaitu ideologi yang dapat menyerap nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Sedangkan tantangan adalah munculnya paham-paham baru yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, mudahnya budaya asing yang masuk ke Indonesia, dan mudahnya berbagai informasi dan kebiasaan yang tidak sesuai dengan Pancasila dan menjadi masalah yang harus dihadapi. Lantas, apa pengertian peluang penerapan Pancasila? Peluang penerapan Pancasila merupakan kesempatan dan usaha mencapai persatuan dan kesatuan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Beberapa faktor pendukung munculnya peluang penerapan Pancasila di era global saat ini, seperti karena Pancasila sebagai dasar hukum, ya. Hal ini dikarenakan Pancasila adalah landasan hukum yang kuat, menciptakan peluang untuk membangun sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Yang kedua adalah hak asasi manusia, melibatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, memperjuangkan serta melindungi hak-hak. Dan yang ketiga adalah gotong royong, yaitu Pancasila membangun masyarakat peduli satu sama yang lain, berkolaborasi, mengatasi masalah, dan memajukan kesejahteraan secara bersama. Faktor yang keempat adalah keadilan sosial, di mana Pancasila menciptakan peluang untuk merancang kebijakan ekonomi dan sosial yang lebih adil bagi seluruh warga negara. Yang kelima adalah tentang kedaulatan rakyat. Pancasila memunculkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pembuatan keputusan negara. Dan yang terakhir yaitu persatuan dan kesatuan, di mana Pancasila mempromosikan toleransi, dialog antar agama, dan persatuan nasional dalam masyarakat yang beragam. Materi yang ketiga adalah pengertian tantangan penerapan Pancasila. Tantangan penerapan Pancasila secara pengertian lebih mengarahkan pada pemaknaan sebuah masalah, gangguan, hingga kesulitan yang akan dialami oleh untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Adapun faktor penyebab munculnya tantangan ini dalam penerapan Pancasila di era globalisasi, yaitu adalah pertama karena adanya perkembangan teknologi. Pengaruh media sosial dan budaya asing dapat mempengaruhi nilai-nilai budaya bangsa. Yang kedua adalah pengaruh budaya asing. Nilai-nilai barat atau nilai-nilai asing lainnya dapat bersaing dengan nilai-nilai lokal akibat globalisasi. Yang ketiga adalah lemahnya kesadaran. Banyak individu belum sepenuhnya memahami atau menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita masuk ke topik materi yang kedua, yaitu tantangan Pancasila penerapan dalam era globalisasi saat ini. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi Pancasila di era global saat ini. Di antaranya adalah tantangan dari segi ideologi.
ada 4 ideologi yang menjadi tantangan kita, yaitu ekstremisme, radikalisme, terorisme, dan konsumerisme. Kita bahas ekstremisme terlebih dahulu. Ekstremisme adalah pilihan sadar untuk menggunakan kekerasan atau untuk mendukung penggunaan kekerasan demi meraih keuntungan politik, agama, dan ideologi. Yang kedua adalah paham radikalisme, yaitu suatu gagasan, ide, atau gerakan yang menghendaki perubahan secara menyeluruh baik dari lingkup sosial, politik, maupun keagamaan dengan mengandalkan kekerasan. Sedangkan yang ketiga adalah terorisme. Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dan menimbulkan korban secara massal. Yang terakhir adalah konsumerisme, yaitu paham terhadap gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukur dari kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya. Selain paham tantangan ideologi, Pancasila juga menghadapi tantangan teknologi informasi. Dampak pesatnya teknologi informasi adalah banjirnya informasi dan menciptakan posisi kita sebagai konsumen atau produsen. Konsumen artinya ketika kita hanya menerima beragam informasi dari teknologi saat ini, sedangkan produsen itu ketika kita membuat informasi yang disampaikan kepada publik. Nah, dari penyebaran teknologi informasi ini ternyata menimbulkan tantangan yaitu berita palsu atau hoax, dan yang kedua adalah post of truth atau pasca kebenaran. Berita palsu atau hoax adalah sebuah berita yang berisi informasi fakta atau kebenarannya bisa dirubah karena disengaja atau tidak disengaja menyebarkan berita yang tidak benar sesuai fakta yang ada. Penilaian fakta atau kebohongan yang membuatnya menjadi menarik perhatian. Sedangkan post of truth adalah pasca kebenaran, yaitu kondisi di mana fakta objektif tidak lagi memberikan pengaruh besar dalam pembentukan opini publik, tetapi ditentukan oleh sentimen dan kepercayaan. Kebenaran adalah hal-hal yang disampaikan berulang-ulang sekalipun hal tersebut salah. Tantangan Pancasila selanjutnya adalah pengaruh globalisasi. Globalisasi membawa keterkaitan antara negara maju dengan negara berkembang dalam sebuah sistem yang saling berpengaruh. Kejadian wilayah lain bisa berdampak pada wilayah yang berbeda karena efek domino. Nah, efek globalisasi ini memunculkan yang namanya keterampilan abad 21 dan budaya global. Keterampilan abad 21 adalah persaingan bidang pekerjaan yang harus memiliki kompetensi dan keterampilan yang setara dengan bangsa-bangsa yang lain, sehingga untuk bersaing di abad 21 ini harus memiliki kecakapan, diantaranya literasi, kompetensi, karakter, untuk bersaing dan berkontribusi dalam skala global pada abad 21. Yang kedua adalah budaya global, yaitu masuknya budaya global, banyak fenomena di mana-mana ada batas seakan memudar dikarenakan terjadinya berbagai perkembangan di segala aspek kehidupan, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampaknya munculnya keseragaman budaya global yang akan menggerus budaya lokal. Selanjutnya kita akan membahas peluang Pancasila dalam penerapan era globalisasi saat ini. Peluang Pancasila diantaranya kita bisa lihat dari Pancasila mengajarkan toleransi beragama dan kebudayaan. Hal ini dapat menjadi contoh dalam mempromosikan toleransi beragama dan kebudayaan di tingkat global dan membuka kerjasama antar negara. Yang kedua, ketika Pancasila mengutamakan kesejahteraan sosial sebagai wujud keadilan sosial, di mana nilai itu untuk memperjuangkan hak asasi manusia, kesejahteraan, dan kesetaraan di tingkat internasional. Penerapan selanjutnya yaitu prinsip kedaulatan rakyat dalam Pancasila. Hal ini dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menerapkan prinsip demokrasi yang kuat. Yang keempat adalah penerapan Pancasila memberi kontribusi pada isu global.
dapat berkontribusi pada isu-isu global seperti perdamaian, pengentasan kemiskinan, hak asasi manusia dengan berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu upaya mempertahankan dan mengembangkan nilai Pancasila. Upaya mempertahankan nilai Pancasila di era global saat ini diantaranya adalah menjadikan Pancasila sebagai kekuatan. Contohnya seperti nilai ketuhanan dengan cara mengajarkan bangsa Indonesia agar tidak terjebak ideologi materialisme yang menetapkan materi di atas segala-galanya. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan, yaitu mengajarkan bangsa Indonesia menghargai setiap orang dengan memanusiakan manusia dengan adil dan beradab. Yang ketiga adalah mengajarkan bangsa Indonesia memiliki semangat nasionalisme yang tinggi dapat merajukan persatuan demi kemajuan bangsa Indonesia. Yang keempat adalah nilai musyawarah mufakat, mengajarkan bangsa Indonesia mendahulukan musyawarah sebagai segala bentuk perilaku egoisme sendiri tidak dibenarkan, maka harus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Yang terakhir adalah nilai keadilan sosial, di mana mengajarkan bangsa Indonesia untuk bersikap adil bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang sama, masyarakat saling membantu bersama. Nah, bagaimana upaya mengembangkan nilai Pancasila di era global saat ini? Yang pertama, kita bisa melakukan dengan cara kolaborasi. Kolaborasi dengan melibatkan banyak orang untuk sama-sama berkontribusi demi mencapai tujuan bersama dengan mengutamakan toleransi dan gotong royong. Yang kedua adalah komunikasi, yaitu kemampuan komunikasi untuk menyampaikan pesan berkolaborasi dengan sesama. Selain itu juga dapat terhindar dari salah paham dengan orang lain yang dapat menyebarkan perselisihan. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.